Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam mata kuliah perkembangan peserta didik ya. Materi kita hari ini adalah tentang perkembangan karir, perkembangan karir ya selama rentang kehidupan manusia ya. Nah, kita mulai dari pengertian karir ya. Ini ada beberapa pengertian, ya. Misalnya dari Kamus Bahasa Indonesia ini karir memiliki pengertian perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan. Kemudian menurut Shimamura, ya, karir adalah aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku-perilaku, nilai-nilai, dan aspirasi seseorang. Menurut Gibson, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus-menerus dan berkelanjutan. Ya, ini pengertian karir secara umum ya. Secara sederhana karir itu adalah pekerjaannya, tapi di pekerjaan yang tidak hanya sekedar pekerjaannya. Ya, pekerjaan yang di dalamnya ya terkandung berbagai aktivitas, ya, nilai-nilai, ya, sikap, perilaku ya, yang biasanya dituntut ya, sesuai dengan etika pekerjaan itu. Ya. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah tentang tahapan perkembangan karir ini. Bagaimana tahapan perkembangan karir seseorang ya, ini menurut Ginsberg ya, dan kawan-kawan ini. Dia membagi tahapan karir seorang ada tiga tahapan pokok. Yang pertama adalah tahapan fantasi ya. Ini usia masa-masa 0 sampai 11 tahun ya, atau usia sekolah dasar lah ini ya. Nah, pada tahap ini ada tahap fantasi, anak seringkali menyebutkan cita-cita mereka kelak di kemudian hari ya, setelah besar nanti akan jadi apa ya. Nah, mereka banyak yang menjawab ya, yang ingin jadi dokter, ingin jadi pilot, yang jadi guru, jadi tentara ya, dan sebagainya ya. Nah, ini ya biasanya anak-anak menyebut pekerjaan seperti itu ya, atau itu berdasarkan apa yang dia peroleh, informasi yang masuk kepadanya, baik dari orang tua, dari saudara ya, mungkin dari media juga ya. Dia membayangkan bagaimana menjadi dokter misalnya. Itu gambarnya ya sejauh yang dia terima ya, sehingga dia masih lebih banyak berfantasi ya, tentang pekerjaan itu ya, tentang karirnya sebagai ya dengan berbagai macam tadi profesi tadi. Nah, seringkali mereka ya, juga tidak hanya berangan-angan ya, tidak hanya berfantasi tentang cita-cita itu ya, tapi mereka juga bermain peran ya dengan teman-temannya ya, memainkan peran-peran profesi tadi ya, atau karir tadi ya. Nah, bermain dokter-dokteran, bermain ya sekolah-sekolahan ya. Kalau teman dokter-dokteran ya, temannya jadi pasien ya. Main sekolah-sekolahan ya, dia jadi guru, ya, temannya jadi muridnya, berperan menjadi tentara ya, dengan pakaian-pakaian yang ya mirip-mirip tentara gitu ya. Itu bermain peran ya. Jadi ini tahap-tahap fantasi, tahap-tahap usia sekolah dasar ya. Nah, berikutnya adalah tahap tentatif ya. Ini usia remaja ini, usia 12 sampai 18 tahun ya. Masa sekolah menengah ya, baik SMP maupun SMA. Nah, pada tahap ini anak mulai menyadari bahwa mereka memiliki minat dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Jadi kalau pada masa sebelumnya, masa-masa fantasi mereka biasanya ya ada temannya yang ingin jadi dokter ya ikut-ikutan jadi dokter ya, tanpa melihat ya minat dan sebagainya. Yang penting ya temannya seperti apa ya inginnya ya rata-rata ya, sehingga anak-anak SD rata-rata kalau ditanya ya kalau ingin nggak jadi dokter, jadi pilot, jadi tentara, jadi guru ya, dan sebagainya ya, itu karena faktor banyak pengaruh-pengaruh informasi dari luar ya, dari teman-temannya dan sebagainya. Nah, tapi pada masa ini anak sudah mulai menyadari bahwa dia punya minat tertentu ya di bidang tertentu, dan juga dia punya kemampuan yang lebih di bidang tertentu, di bidang seni, apa di bidang olahraga ya, di bidang sains, ya, matematika, bahasa, ya, dan sebagainya. Itu sudah dia menyadari, oh ternyata ketika saya bermain musik, ya, saya senang, saya happy, ya, dan saya cepat belajarnya gitu ya. Nah, dia menyadari, wah saya punya minat di bidang ini dan saya punya kemampuan yang lebih baik ya di bidang ini. Gitu. Nah, dia mulai menyadari ya.
Nah, berikutnya adalah tahap realistis ini, usia 19 sampai 25 tahun ya. Ini seusia Anda lah ini ya. Ini masa-masa di perguruan tinggi ya, dari mahasiswa ya. Nah, pada masa ini orang remaja sudah mulai masuk masa realistis ya. Jadi bukan hanya sekedar fantasi saja ya. Bukan hanya sekedar faktor minat dan kemampuan saja, tapi sudah mulai melihat realitas gitu ya. Mereka sudah mengenal secara lebih baik minatnya, ya, kemampuannya, kemudian nilai-nilai yang ingin dikejar ya. Tapi mereka juga mulai lebih menyadari ya berbagai bidang pekerjaan atau konsentrasi dengan tuntutannya masing-masing. Pada tahap realistis, seorang remaja sudah mampu membuat perencanaan karir yang lebih rasional dan objektif ya. Jadi sudah mulai bisa melihat realitas ya. Seperti Anda misalnya ini. Nah, dulu waktu kecil ya, SD cita-cita ingin jadi dokter misalnya. Kemudian SMP sudah mulai menyadari nih, saya minat ke sana enggak nih. Saya punya kemampuan yang lebih baik enggak di sana. Begitu SMA, lulus SMA, masuk perguruan tinggi ya, masuk SMA ya, misalnya karena masih minat di situ, masuk ke jurusan IPA. Kemudian setelah lulus, masuk ingin perguruan tinggi, ingin masuk ke jurusan kedokteran misalnya. Nah, ternyata Tuhan belum mengizinkan ya, atau belum ya memberi Anda kesempatan untuk masuk ke jurusan kedokteran gitu ya, sehingga ini Anda masuk misalnya sejarah ini gitu ya. Nah itu. Nah akhirnya setelah masuk ya ini sejarah ya akhirnya kan menjadi lebih realistis. Oh ya, saya akan merancang karir yang sesuai dengan realitas yang saya hadapi saat ini gitu ya. Kalau masuk di pendidikan sejarah tentu saja nanti karir-karir ke depan yang bidang-bidang pekerjaan yang relevan ya bisa jadi guru, bisa jadi sejarawan, ya bisa jadi penulis misalnya gitu ya. Tapi ya cita-cita menjadi dokter ya mungkin sudah sangat jauh ya karena tidak sesuai dengan kondisi real hari ini gitu ya. Ini pada masa-masa sudah mulai tahap realistis gitu ya. Tapi ini sudah lebih banyak melihat realitas gitu ya. Nah, kemudian perkembangan karir ini merupakan suatu proses yang terikat secara rasional ya. Bukan suatu yang kerja di ruang hampa ya, tapi ada pengaruh-pengaruh lingkungan ya, pengaruh-pengaruh dari luar gitu. Ya, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, ya, budaya, ya, geografis ya, dan sebagainya. Ini banyak yang mempengaruhi perkembangan karir seseorang ya. Ya mungkin dari sisi dia sendiri ya dia ingin menapaki karir tertentu ya. Tapi apakah kondisi di luarnya memungkinkan atau tidak, mendukung atau tidak ya. Atau bisa diraih enggak karir itu dengan kondisi di luar dirinya itu ya. Nah, ini perlu pertimbangan-pertimbangan tentu ya, sehingga ya seorang perlu mendapatkan bimbingan karir ya. Bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, bisa dari masyarakat ya, yang akan memberikan dia masukan-masukan ya, agar dia bisa menapaki karirnya dengan ya lebih berpijak pada kondisi dirinya dan juga tidak lupa mempertimbangkan kondisi di luar dirinya ya, sehingga dia bisa menapaki karir dengan lebih baik ya, dan melihat kondisi-kondisi yang ya eksternal dan eksternal gitu. Nah, itu kira-kira mahasiswa tentang materi ini ya bisa kita lanjutkan di lain pertemuan dengan materi yang berbeda ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.